Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan kepada Mbak Aisyah tadi dan keluarga dan semua yang ada di sini, semuanya yang saya hormati, saya sampaikan tahiyat Islam, penghormatan dalam Islam. Penghormatan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, apapun yang jelas bahwa kelahiran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, dan pertambahan umur sampainya kepada kedewasaan semua kita itu jelas harus kita syukuri. Karena ketika kelahiran dari anak kita, dari anak saudara kita, dari cucu kita, semua kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya kepada orang yang melahirkan, kepada ini bapaknya, kepada bapaknya atau kepada ibunya yang telah melahirkan putra. Apa doanya? Burika fil mauhubin laka. Mudah-mudahan Allah memberkahi terhadap hadiah yang telah Allah berikan kepadamu. Putra dan putri adalah hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya tadi apa? Burika fil mauhubin laka wa syakartal wahiba. Dan mudah-mudahan kau mampu bersyukur kepada yang memberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha asyuddah. Dan mudah-mudahan hadiah berupa putra dan putri kita, putra dan putri Bapak, Ibu sekalian, betul-betul sampai kepada kedewasaannya. Bukan hanya lahir kemudian meninggal, tapi lahir kemudian balagha asyuddah. Dan yang keempat doanya apa? Waruzikta birra. Dan mudah-mudahan engkau mendapatkan rizki dari kebaikan putra-putrinya. Alhamdulillah, tadi sudah punya kemampuan menghafal juz amma luar biasa. Itu adalah anugerah pemberian yang harus kita syukuri. Dan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat-nikmat, nikmat anak dan nikmat kemampuan mensyukuri anak, dan nikmat sampainya anak-anak kepada kedewasaan, dan nikmat solehnya anak-anak kita, ya, adalah kenikmatan yang wajib disyukuri. Dan kalau disyukuri tambah, kalau tidak disyukuri ancamannya inna azabi lasyadid. Sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku dan setiap kita kalau bahas Quran, baca Quran, berlindunglah kata Allah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan sampai malas baca Quran, jangan sampai enggan dibacakan Quran, jangan sampai salah paham dalam menerjemahkan dan menafsirkan Quran, dan jangan sampai lemah tak berdaya mengamalkan Al-Quran. Ya, apa dulu? Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat 16 bunyinya, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-16, ya. Tadi Aisyah itu 16 tahun 11, ya. 5 tahun lagi 16. Insyaallah, ya. Ayat 16 ini ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya Allah bertanya bukan tidak tahu, ya, seperti Pak Guru di sekolah suka nanya. Kok Pak Guru nanya? Bukan bodoh, bukan tidak tahu,
Ya, Allah itu Maha tahu, tapi Allah bertanya. Dan bertanya adalah cara terbaik untuk belajar sebenarnya. Allah tanpa belajar pun Maha tahu, dan Allah tidak pernah bodoh. Pengetahuan Allah qadim, pengetahuan kita jadid, pengetahuan kita ini baru. Kita tahu kawan, tahu saya, tahu Aisyah apa surat An-Nazi'at kan baru barusan. Kalau Allah sebelum segala sesuatu ada sudah Maha tahu, dulu, sekarang, dan terus tidak pernah tidak tahu. Kita dulu tidak tahu, sekarang tahu beberapa hal. Atau wa ma utitu illa qalil, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada kita kecuali sedikit. Ya, ada beberapa hal yang kita ketahui, dan sangat banyak hal yang belum kita ketahui. Kemudian banyak di antara kita sudah melupakan banyak ilmu waktu di SD, di SMP, SMA, waktu tingkat 1, tingkat 2. Luar biasa. Jauh berbeda Allah dengan kita. Allah Tuhan yang benar, adapun kita makhluk. La haula wala quwwata illa billah. Bisa diulang, surat 16 bentuknya pertanyaan. Bukan Allah tidak tahu, tapi mengajak kita pembaca dan pendengar Quran dan orang-orang yang mengimani Quran diajak, disuruh, dituntut, dirangsang untuk berpikir tentang apa jawaban dari pertanyaan Allah, di antaranya di ayat 16 surat At-Taubah. Ya, mestinya yang banyak bertanya itu kita. Ya, Allah saja yang Maha tahu bertanya. Tentunya apatah lagi kita yang serba tidak tahu harus lebih banyak lagi bertanya. Sebagaimana diperintahkan, apa perintah bertanya itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu sekiranya engkau tidak tahu masalah apapun. Jadi ayat ini oleh para ulama disebut sebagai bukti bahwa Quran bisa menjawab semua masalah. Di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu sekiranya engkau tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu memperbaiki komputer, tanya kepada ahli komputer. Jadi nanyanya kita kepada ahli komputer itu mengamalkan Quran. Ya, makanya kita jadi tahu gara-gara baca Quran. Tidak tahu bagaimana bikin semur atau sop ayam, ya bertanyalah kepada orang yang tahu masak, insya Allah jadi tahu. Itu pelajarannya. Apa pelajaran pertama? Allah yang Maha tahu itu bertanya di ayat ini. Maka apatah lagi kita yang serba tidak tahu harus banyak bertanya. Karena belajar hukumnya wajib, dan belajar hakikatnya 3. Belajar itu tidak mesti di kampus. Belajar itu tidak mesti di sekolah. Di sekolah, di kampus bagus, apalagi di Universitas Gajah ini, ya bagus. Tetapi yang disebut belajar itu bukan terdaftarnya diri kita di kampus atau di sekolah. Yang disebut belajar itu melakukan 3 hal. Jadi kewajiban belajar terpenuhi kalau 3 hal terlaksana. Pertama baca, yang kedua tanya, yang ketiga coba apa yang dibaca dan apa yang ditanya. Insya Allah kita dapat ilmu pengetahuan. Itu pelajaran pertama. Dan pertanyaan di ayat 16 adalah tentang diri kita atau diri kamu sekalian wahai pendengar Quran. Sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa rasulihi walal mu'minina walija. Paham? Artinya apakah kamu mengira, apakah kamu menduga
Apakah kamu beranggapan akan dibiarkan begitu saja masuk surga, hanya mengatakan amanna, kami beriman, atau kami Islam, atau tertulis di KTP sebagai muslim muslimah? Apakah dibiarkan begitu saja masuk surga? Padahal belum ketahuan, belum terbukti di hadapan Allah siapa yang sungguh-sungguh di antara kalian. Padahal tidak ada kesungguhan dalam Islam, dalam sholat, dalam belajar, dalam bergaul, dalam berdagang yang halal, dalam berkehidupan. Apa jawabnya? Apa dikira akan masuk surga sebelum terbukti kita sungguh-sungguh dalam berislam? Jawabnya tidak mungkin. Tidak mungkin dibiarkan masuk surga. Surga ini mahal, ada syaratnya, ada ketentuannya. Ya, di antaranya adalah jihad, kesungguhan dalam beramal, dalam mempertahankan keislaman di dalam diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, dalam mempertahankan kehormatan kita, harta kita, kebebasan kita, keturunan kita, agama kita. Tanpa jihad tidak mungkin masuk surga, tak mungkin. Ya, barang siapa disebutkan dalam hadis, barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada niat untuk berjihad, tidak ada persiapan untuk berjihad sedikit pun, ya, tidak terikat dengan sumpah untuk berjihad bersungguh-sungguh, kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah. Nauzubillah. Jihad adalah sebuah kemestian, kesungguhan, sungguh-sungguh dalam sedekah, sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam mengajar, sungguh-sungguh dalam menghafalkan Quran sehingga bisa hafal, sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah kamu mengira akan masuk surga, dibiarkan masuk surga begitu saja dengan sekedar iman, sekedar Islam, padahal belum menjadikan Allah dan Rasulnya dan mukminin sebagai kekasih, sebagai wali, sebagai yang dicintai. Jadi syarat surga tadi ada kesungguhan secara umum dalam Islam. Yang kedua, syarat masuk surga adalah menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, putra-putri, sebagai yang kita cintai, sebagai wali kita, yang kita berikan loyalitas, dukungan, pemihakan, kecintaan. Karena Rasul dalam sebuah hadis bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sungguh tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang kecuali apabila dia betul-betul sungguh mencintai saudaranya seiman. Batas minimumnya adalah sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kalau puncaknya cinta adalah cinta orang-orang Ansar kepada Muhajirin, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mencintai saudaranya melebihi mencintai dirinya walaupun dirinya susah. Ya. Jadi dua pertanyaan ini apa jawabannya? Apakah dikira akan masuk surga sebelum kita sungguh-sungguh dalam Islam? Jawabnya apa tadi? Tidak mungkin, mustahil. Ya, seperti ibu-ibu hamil tua 9 bulan naik pohon kelapa bawa motor Vespa. Mustahil. Ya, sulit. Begitu juga, apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum ada cinta yang sungguh kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rasul Allah, dan kepada hamba-hamba Allah yang beriman? Ya, periksa lagi. Di surat Al-Maidah ayat 55 Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sungguhnya kekasihmu yang berhak mendapatkan kecintaan, loyalitas, dukungan, kepedulian dari kita adalah Allah nomor 1, Rasul nomor 2, dan mukminun nomor 3. Ya, kepada Aisyah
Kalaulah mukminin ini banyak, yang pertama berhak mendapatkan kecintaan, kata Rasul siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian ayahmu. Ya, jangan mencintai Irfan, Iwan, Dewi, Rina, anak orang lain. Ya, ibunya tidak dicintai, ayahnya tidak dicintai. Cinta itu mesti kasih nomor, mesti pakai nomor. Number one, cinta kita nomor satu hanya pantas diberikan kepada Allah. Ya, tidak boleh kepada Rasul juga. Cinta nomor satu, punya cinta nomor satu, nggak pernah ngasih nomor cintanya. Cinta nomor satu terbaik kita ditujukan kepada Allah. Cinta nomor dua kepada Rasul, tidak boleh kepada yang lain. Lalu cinta nomor tiga kepada ibu kita. Ya, dan yang keempat kepada ayah kita dan yang lainnya berikutnya. Ya, ayat 16 selesai di situ. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ini akhir ayat. Allah Maha tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu bilang ya atau tidak terhadap pertanyaan tadi, telah sungguh-sungguh atau belum sungguh-sungguh, telah cinta Allah dan Rasul dan mukminin dengan benar atau tidak benar, itu Allah tahu. Jadi walaupun enggak menjawab, Allah tahu. Menjawab benar, Allah sudah tahu. Menjawab salah, bohong-bohongan, juga pasti Allah tahu. Maka jangan coba-coba membohongi Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam berislam secara keseluruhan, dan cintailah Allah nomor satu, Rasul nomor dua, mukminin berikutnya nomor tiga, selain Allah, selain Rasul dan Allah. Ini tiga wali ini, kalau Allah cintanya dalam bentuk ibadah, Allah dicintai dengan disembah, diibadahi. Kalau Rasul boleh disembah? Tidak boleh. Kalau Rasul dijadikan sebagai uswah hasanah, teladan. Ya, karena dialah yang paling tahu tentang Allah, dialah yang paling baik menyembah Allah, dialah yang paling sempurna menjalani kehidupan sehingga mendapatkan ridha Allah, dan dialah yang ditetapkan sebagai uswatun hasanah oleh Allah. Lalu mukminun boleh jadikan uswatun hasanah? Tidak boleh. Ya, kita ibu bapak tadi salat Isya, kenapa takbiratul ihram? Kenapa ruku? Kenapa sujud? Jawabnya apa? Karena Ustaz Didi juga sujud ruku, atau karena kebanyakan orang sujud ruku? Tidak boleh jawabannya begitu. Jawabannya mestinya, kenapa ruku? Kenapa sujud? Karena Rasul ruku dan sujud. Tentang salat Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana Rasul salat. Dalam ibadah secara umum, Rasul bersabda, "Khudu anni manasikakum." Tidak boleh bikin kreasi baru. Kreativitas kita bikin hal baru hanya dalam permasalahan dunia, karena Rasul tentang dunia